Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Smart listener, selamat malam. Apa kabar untuk Anda di seluruh jaringan Smart FM Network? Senang sekali saya Nancy Moko Ginta kembali menyapa Anda dalam program Indonesian Strong from Home. Gimana kabar seharian dengan keluarga hari ini? Asik, tumben ya nanya kayak gitu ya. Pak Tanimi, kita juga berharap tentunya dari seminggu apa yang sudah kita bahas di setiap Selasa malam ini selalu memberikan sesuatu yang bukan hanya sekedar menginspirasi, tetapi juga jadi motivasi terbaik keluarga Anda untuk katakanlah tadi membangun Indonesia yang lebih kuat melalui keluarga. Dan saya Nancy Moko Ginta tidak sendiri. Selepas tadi ada Daryl bersama Pak Johnson, sekarang giliran saya bersama Ayah Edi. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Nancy. Apa kabar? Baik sekali. Selamat malam juga Smart Listener. Okay. Apa kabarnya nih malam ini, mudah-mudahan luar biasa, sehat selalu ya. Kalau kita berdua biasa di luar. Biasa. Soalnya belum pulang ke rumah ya. Jadi kita masih biasa di luar gitu biasa ya. Di luar. Dan malam hari ini selain kita berdua juga kita diliput oleh Mas Putra ya dari Teleos TV. Jadi untuk Anda yang belum sempat dengar program ini selengkapnya, jangan lupa hari Sabtu ada rerunnya, dan jangan lupa juga Anda bisa gabung di Teleos TV. Itu caranya gimana ya? Kalau kita itu ada alamat websitenya. Oh gitu. Ya, jadi tinggal ketik saja di Google. Ayah Edi Teleos TV atau Teleos TV Ayah Edi, nanti muncul alamatnya. Klik langsung di situ ada tema-tema kita, tinggal dipilih saja sesuai kasus. Malah kalau di Teleos TV ini udah enak banget. Jadi kita bisa dengar mungkin setiap ini ya. Talkshow kita yang 2 jam ini sama Teleos TV dipecah-pecah berdasarkan topik pertanyaan. Nah, itu canggihnya Teleos TV. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya kasusnya ini gitu, di situ udah dipecah gitu. Jadi nggak harus ngedengerin semua talkshow ini ya. Jadi mungkin yang mungkin sesuai dengan keperluan kita dan kebutuhan kita. Ya, jadi 2 jam ini dibagi beberapa episode lah kira-kira. Aduh, sebelah saya langsung kembang kempis. GR. Hampir terbang tadi. Nabrak atap kayaknya tuh. Oke, malam hari ini Ayah Edi menyediakan satu tema yang menarik. Saya sendiri juga terkejut gitu. Ini Ayah alih profesi gitu dari praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, atau gimana nih, ada penambahan profesi baru gitu ya. Jadi saya heran kok Ayah memilih tema tentang bagaimana money magnet. Wah, nggak salah nih. Mendidik anak untuk menjadi money magnet. Wow, gimana tuh Ayah mendidik anak untuk menjadi money magnet ya? Iya, begini. Saya kan memantau perkembangan dari tawaran-tawaran seminar ya. Banyak sekali seminar yang menawarkan tentang kaya itu mudah, kemudian mencari uang itu mudah, kemudian jadilah money magnet. Yes. Nah, saya coba mengikuti, kemudian saya lihat kok arahnya keluar dari basis-basis karakter atau basis-basis alamiah atau basis-basis fitrah dasar. Nah, saya khawatir nanti takutnya orang tua khususnya dalam mendidik anak itu tersesat begitu terhadap ajakan-ajakan untuk berlomba-lomba mencari uang, berlomba-lomba mendidik anak untuk mencari uang. Kenapa? Karena kalau kita cermati kondisi Indonesia saat ini dan tayangan-tayangan yang setiap hari kita lihat di televisi, itu tidak jauh dari korupsi, manipulasi yang ujung-ujungnya ke uang. Itu sebenarnya kalau kita kupas, asal usulnya adalah karena di setiap kepala orang Indonesia selalu berpikir materialis ya. Jadi harus kaya, harus banyak uang, apapun profesinya, sampai kadang-kadang kita lupa akal atau lupa ingatan bahwa kita sebenarnya berada di profesi-profesi yang sifatnya melayani, dan sudah jelas sangat tidak mungkin kalau kita menjadi kaya raya begitu. Ambil contoh saja, misalnya kita bekerja di satu departemen atau di pemerintahan gitu. Ya jelas bahwa segala sesuatu itu udah ada takarannya kalau kita bekerja di satu instansi tertentu, baik pemerintah atau swasta. Nah, kalau kita ingin lebih dari situ, mungkin kita berbisnis di rumah. Nah, namun kebanyakannya kita memanfaatkan jabatan, posisi yang kita miliki
untuk sesuatu yang arahnya kepada orientasi memperkaya diri. Nah, ini kita coba akan ulas di sini. Jadi seperti apa sih kalau cara mendidik yang tepat kepada anak kalau memang kita ingin atau mengharapkan bahwa anak kita ini suatu saat berkelimpahan secara finansial. Tapi ya tentunya syaratnya adalah tidak melanggar etika moral, juga kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh agama, baik ya agama apapun ya, seperti itu. Karena sejauh ini yang kalau kita perhatikan di tayangan-tayangan televisi dan berita di media, itu pola-pola yang diambil kan semuanya pola-pola pelanggaran yang sifatnya individu atau bahkan sekarang berjamaah, yang saling melindungi. Dan kita melihat kenyataan belakangan ini hampir sudah kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Ya, orang-orang yang dulu mungkin pada awalnya kita harapkan bisa dapat dipercaya, tapi nyatanya ya sudah melakukan hal-hal yang sangat kontra dengan ajaran agama, juga kontra dengan aturan-aturan kaidah moral, begitu Mbak Nancy. Oke, nah nanti kita akan coba lihat lebih dalam lagi tentang bagaimana mendidik anak menjadi money magnet. Nah, bagaimana mengajari anak untuk menjadi lebih bermanfaat dan berguna ya, dari hal-hal yang lebih memaksimalkan kompetensi mereka, lalu dari hal-hal yang mungkin bisa lebih membangun skill mereka, keahlian mereka. Nah, nanti kita akan coba diskusikan, dan yang pasti kita juga mengundang Anda smart listeners ya. Kita nggak akan ngobrol berdua saja, dan kita akan tentunya persilakan Anda untuk bisa berinteraksi di line telepon. Anda bisa hubungi tentunya di 021 398 33888 atau melalui SMS Center di 0812 11 12 959. Dan pastikan tetap bersama kami, karena selepas informasi berikut kita akan ngobrol lagi dengan Ayah Edi di Indonesian Strong from Home. 9, kita diskusi tentang mendidik anak menjadi money magnet bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong from Home. Ayah, kalau kita tadi membidik tema kita, nah ini bagaimana sih sebetulnya kita melihat anak untuk belajar sesuatu sehingga mereka bisa, katakanlah tadi, mengerti filosofi dari bermanfaat dan berguna itu dengan bagaimana memperkuat kompetensi mereka dengan skill dan keahlian mereka. Iya, sebenarnya esensi dari mendidik ini kan tujuannya untuk anak-anak kita menjadi human being. Human being itu apa? Manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya itu apa? Refleksinya dari pikiran dan perasaan. Jadi pikiran itu ke logika mengarahnya, kemudian ke perasaan itu ke hati nurani. Nah, sementara saya melihat bahwa saat ini kita sedang dicekoki dengan pemahaman bahwa hidup ini hanya ada logika, dan logika itu lebih diarahkan kepada bagaimana untuk menjadi kaya, menjadi berkelimpahan secara finansial dan materi. Padahal unsur-unsur kemanusiaan itu banyak sekali, dan manusia itu bukan makhluk material, tapi manusia itu basisnya adalah makhluk spiritual. Jadi spiritual itu berhubungan dengan hati nurani. Nah, kalau saya pernah nonton film The Put Society ya, Dead Put Society. Dalam film itu digambarkan bahwa mulai dari sistem sekolah mematikan rasa kemanusiaan, kemudian rasa seni, kemudian nurani anak-anak didik, sehingga anak-anak sekarang itu sangat tidak peka sosial, sangat tidak punya perasaan, makanya muncul tawuran dan sebagainya. Nah, diperparah lagi pada saat berbicara tentang logika, logika itu diarahkan hanya untuk bagaimana memperkaya diri, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ini dibiarkan, suatu ketika nanti kita akan punya generasi yang seperti pernah diramalkan dulu, kita akan saling memakan satu sama lain hanya untuk kepentingan finansial. Dan itu tidak perlu menunggu lama lagi, saat ini sudah terjadi gitu. Jadi siapa memakan siapa, siapa menghantam siapa, siapa menghancurkan siapa, itu tujuannya hanya untuk finansial. Siapa saling melindungi siapa. Nah, ini sudah terjadi saat ini. Sebenarnya kalau kita mau
sedikit saja meluangkan waktu berpikir dan merenungkan hal ini, harusnya kita segera berbenah diri agar tidak terjadi lagi sebuah generasi yang seperti kita lihat saat ini. Nah, harapan satu-satunya siapa? Anak-anak kita. Nah, melalui Indonesian Strong From Home ini, kita ingin mengajak para orang tua untuk berpikir ulang, mendesain ulang mindset-nya tentang bagaimana sih mendidik anak. Saya tidak bisa menafikan bahwa dalam status Facebook saya tulis konon katanya hanya 1% populasi manusia di dunia ini, ya, kurang dari 1% bahkan, yang tidak mengarahkan anaknya untuk menjadi kaya, tapi mengarahkan anaknya untuk menjadi bahagia. Makanya waktu saya buka status di Facebook tentang tulisan seorang filosof bahwa jauh lebih baik, waktu itu salah satunya Albert Einstein juga menulis, jauh lebih baik mendidik anak untuk menjadi manusia yang bermartabat, man of honor, daripada manusia yang kaya atau rich. Tapi waktu status itu dibuka, 90% orang tua menentangnya. Jadi kira-kira hasil riset yang tadi mengatakan konon kurang dari 1% orang tua saja yang tidak mengarahkan anaknya untuk mendidik mereka ke arah materialis, itu sudah terrepresentasikan melalui status yang saya buat dan respons yang masuk, begitu kira-kira Mbak Nancy. Nah, melihat kenyataan ini, kita kan tidak bisa menentang yang 99%. Ya. Jadi kalau kita menentang, ya arahnya adalah sebuah perdebatan. Makanya melalui Smart FM malam ini, saya ingin memfasilitasi, oke lah kalau memang 99% kita menghendaki anak kaya, oke, saya setuju, tapi sekarang caranya. Caranya bagaimana? Begitu. Jangan sampai nanti caranya kita gunakan cara yang keliru. Karena ternyata Carnegie Institute itu pernah melakukan sebuah research tentang 100 orang tersukses di dunia. Ternyata pola-pola mereka hampir sama. Jadi pola-pola orang kaya yang sukses, yang bersih ya Mbak ya, bukan karena korupsi, manipulasi dan sebagainya, itu memiliki pola-pola mindset atau step-step yang sama. Dan kemudian orang-orang yang gagal di kehidupan, yang fail di kehidupan, yang tidak berhasil di kehidupan, itu juga mempunyai pola-pola atau ciri-ciri yang sama. Nah, saya dalam seminar menyebutnya bahwa ada rumusan sukses orang gagal, ada rumusan sukses orang sukses. Nah, apa itu? Nah, sayangnya kebanyakan kita orang Indonesia pada khususnya itu mendidik anak-anak dengan rumusan sukses orang gagal. Jadi orang tuanya ingin anaknya sukses, tapi yang digunakan adalah rumus suksesnya orang gagal. Nah, sementara Carnegie Institute mengatakan bahwa ada satu pola yang kami temukan, bahwa orang-orang sukses selalu memiliki pola ini. Nah, itu kalau boleh kita sebut itu sebagai formula, ini adalah formula suksesnya orang sukses. Nah, nanti kita coba akan perbandingkan keduanya, supaya orang tua dan pendengar Smart FM menyadari saat ini saya ada di mana nih. Ada di rumus yang mana, menggunakan rumus yang mana. Dulu orang tua kita itu seperti apa mendidik kita, menggunakan rumus yang mana, dan hasilnya seperti apa pada kita. Kalau ternyata memang terbukti hasilnya menghasilkan sebuah kekurang suksesan, maka setidaknya melalui talk show ini kita akan berpikir ulang, kenapa harus saya ulangi rumus yang sama kepada anak saya. Nah, karena Indonesia ini sekarang seperti ini, dan akan menjadi jauh lebih buruk berlipat kali kalau kita para orang tua tidak melakukan perubahan cara mendidik dan mindsetting pada anak-anak kita. Jadi key point-nya itu ada di kita. Keputusan besarnya ada di orang tua sekarang. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat sekitar 15 sampai 20 tahun mendatang. Karena generasi-generasi yang kita sebut saat ini korup dan sebagainya, ini toh ada masa waktunya. Pada akhirnya toh mereka akan kembali kepada Tuhan, dipanggil satu demi satu. Tapi poin pentingnya adalah siapa yang akan menggantikan mereka, dan generasi seperti apa yang akan menggantikannya. Akankah generasinya lebih baik
sama saja atau lebih bahkan buruk, lebih ya? buruk begitu, Mbak. Oke, Ayah, kalau tadi kita bicara soal rumusan orang-orang sukses itu kan pasti punya formatnya sendiri, punya polanya sendiri. Nah, kita sering kali mendengungkan tentang rumusan HTIM ya. Iya. Happy, total, lalu juga totally dan juga expert, maka money will follow. Nah, ini gimana kalau kita coba terapkan, Ayah, menjadi satu pola sehingga ini bisa mengantarkan anak-anak kita justru lebih kepada bagaimana mereka fokus pada keahliannya. Iya, begini, Mbak. Dalam hasil penelitiannya, Carnegie Institute mengatakan bahwa orang-orang yang gagal itu ingin sukses, tapi caranya keliru, stepnya keliru. Mereka ingin punya uang banyak. Nah, akhirnya mereka pikir bahwa uang itu akan diperoleh kalau pusat konsentrasi pikiran kita adalah uang. Oke. Jadi rumusan yang muncul adalah 3M atau 3M, 1H. Jadi money, 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 happy. Jadi 3M, 1H, 1H. Dengan asumsi kalau kita banyak uang, maka kamu pasti akan bahagia. Nah, di sini akhirnya bisa melahirkan dua pertanyaan besar. Yang pertama adalah, bagaimana kalau kita nggak banyak uang? Oke. Apakah kita akan benar-benar tidak bahagia sepanjang hidup? Karena rumusannya kan money, 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 happy. Jadi ada uang dulu baru bahagia. Ini akan melahirkan sebuah generasi yang dimana dia merasa bahagia kalau punya uang. Wah, ini sangat berbahaya. Gimana kalau pas lagi nggak punya apa-apa, apalagi nggak punya uang? Berarti juga akan melahirkan banyak generasi yang sangat tidak bahagia karena alat ukurnya adalah uang. Money, 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 and happy. Nah, pertanyaan besar kedua adalah, kalau misalnya dia betul-betul banyak uang, apa benar uang itu membuat kita bahagia? Happy juga ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian? Karena saya seorang terapis ya. Banyak yang konsultasi kepada saya merasa tidak bahagia. Padahal gitu. Nah, merasa tidak bahagia. Tidak kekurangan satu apapun ya. Iya, padahal mereka adalah orang yang amat sangat berkecukupan. Saking amat sangat berkecukupan, kadang-kadang untuk konsultasi dengan saya, mereka mau mengeluarkan uang untuk biaya transport, hotel, pesawat, bisnis kelas ya, Mbak. Ya, dari lain kota hanya ya, untuk lain kota ya, ini ya, supaya saya yang datang ke keluarga mereka, karena mereka merasa lebih convenient kalau konsultasinya di rumah. Seperti itu. Dan mereka keluarkan biaya itu dengan first class ya, untuk penerbangan. Bayangkan. Jadi sebenarnya mereka atau orang-orang ini sangat tidak kekurangan, sangat berkecukupan, tapi mengundang saya ke rumahnya hanya untuk mengkonsultasikan masalah dan tidak happy. Dari raut mukanya tegang dan sebagainya. So, saya berkesimpulan bahwa uang itu bukan membuat seseorang jadi bahagia, tapi uang itu membantu, memudahkan keinginan kita bisa lebih mudah tercapai ya. Uang itu membantu saja, sifatnya membantu. Misalnya dengan adanya uang kita pengen jalan-jalan jadi lebih mudah. Ingin beli sesuatu, misalnya iPad, bisa jadi lebih mudah. Kira-kira seperti. Jangan langsung lihat saya sama Mas Putra dong ya. Ya, itu sifat-sifat uang begitu. Tapi apakah itu membuat kita menjadi lebih bahagia? Nah, itu pertanyaan besar. Itu yang harus kita pahami. Bagi kita, saya pernah menulis di status Facebook saya, bagi kita mungkin yang belum berkecukupan uang, kita akan berpikir dengan banyak uang akan bahagia. Nah, nanti akan lihat ya suatu Jadi saat. bisa mempertimbangkan ya. Jadi bisa mempertimbangkan dengan pengalaman saya sebagai seorang terapis, begitu banyaknya orang yang banyak uangnya tapi banyak stresnya begitu. Dan saya tidak mau menceritakan saya sendiri juga pernah berada di posisi punya uang begitu, tapi saya mengatakan bahwa saya berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa uang itu tidak akan membuat kita bahagia. Uang itu membuat kita lebih mudah dalam menginginkan sesuatu, khususnya yang berhubungan dengan membeli sesuatu. Ya. Oke, baik, nanti kita akan coba diskusikan lagi ya.
Dan tentunya untuk Anda yang ingin gabung silahkan, karena kita buka kesempatan di line telepon maupun SMS. Jadi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ayah, bahwa ternyata ujung-ujungnya tidak selalu bahwa segala sesuatu itu kita bisa dapatkan dengan uang gitu ya. Uang memang perlu, tetapi bukan segala-galanya juga ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita menemukan rumusan yang lain sehingga itu akan mengantarkan kita atau anak-anak kita terutama untuk bisa lebih fokus pada keahlian mereka, sehingga itu akan menghasilkan tentunya banyak ya. Bukan hanya sekedar banyak uang, tapi kebahagiaan di mana-mana. Kami akan segera kembali selepas beberapa informasi 9 Smart FM Jakarta. Kita masih berbagi inspirasi dan juga motivasi di program Indonesian Strong from Home, dan kita masih mengulas tema hangat kita malam hari ini, itu mendidik anak menjadi money magnet. Dan tadi kita sudah coba lihat bagaimana sih sebetulnya kita merumuskan kata sukses itu sendiri. Ya, kalaupun tadi sudah dilihat dari berbagai aspek, bahwa mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa sukses itu selalu ukurannya mungkin materi ya. Tapi ternyata tidak semuanya juga mengukur hal itu. Tapi bagaimana sebetulnya kita melihat formula sukses itu sendiri. Nah, kalau katakanlah tadi money lalu juga menuju happy, ternyata tidak juga. Banyak yang berkecukupan, itu ternyata juga mereka mencari-cari di mana sih sebetulnya kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini kan sebetulnya bentuk pilihan kita ya. Nah, bagaimana hal ini agar tidak terjadi pada anak-anak kita? Nah, apa yang perlu kita juga mungkin formulakan atau polakan atau petakan, Ayah? Ya, yang pertama kita harus menyadari dulu bahwa di sini ada sebuah pola yang muncul. Pola mendidik anak sukses dengan cara orang gagal. Pola mendidik anak sukses dengan cara orang sukses. Yang pertama kita coba ulas pola mendidik cara sukses, ingin sukses tapi dengan cara orang gagal, supaya kita sadar ini selama ini saya berada di rumusan yang mana atau formula yang mana. Di sini disebutkan bahwa 3M 1H. Ya. Nah, M pertama ini apa? M-nya yang pertama itu money. Oke. Yang kedua money juga. Yang ketiga money juga. Baru terakhir happy. Jadi lebih kurang MMMH ini adalah banyak uang dulu deh, nanti kamu pasti bahagia. Nah, akhirnya jadilah Indonesia punya negeri seperti ini. Orang merasa bahagia kalau punya uang dulu. Nah, pola-pola ini kalau disederhanakan kira-kira wujudnya dalam keseharian seperti ini. Misalnya M yang 1 ya. Nah, kamu sekolah yang pintar ya, biar nanti besok kalau besar pintar cari duit. Yes, persis. Begitu kira-kira smart listener. Itu M1. Kemudian M2. M2 itu adalah, nah, nanti kalau kamu pilih sekolah, pilih jurusan yang paling gampang cari duit atau cari kerja ya. Kira-kira seperti itu. Itu M2. Terus M3. Nah, nanti kalau kamu sudah lulus, cari kerja kalau bisa di perusahaan yang gajinya paling besar gitu. Kalau bisa di perusahaan asing, kalau bisa di luar negeri. Nah, nanti kalau kamu sudah banyak uang, kamu pasti bahagia. Begitu kira-kira ya, nasihat para orang tua kita dulu, sehingga akhirnya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri mengikuti rumus ini. Jadi money, happy. Nah, yang money pertama ya saya ikuti. Saya dulu sekolahnya sangat rajin sekali sehingga dapat sekolah yang terbaik begitu sampai kuliah. Kemudian ambil jurusan. Waktu ambil jurusan juga sama. Yang dipikir itu adalah bukan yang saya cintai jurusannya, bukan yang saya sukai. Itulah mengapa di Indonesia ini mungkin kalau disurvei banyak sekali orang yang bekerja di bidang yang tidak dicintai, dan dia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Salah jurusan ya. Salah jurusan, dan itu yang menyebabkan kekacauan di Indonesia. Karena dia tidak mencintai profesi, dia tidak punya idealisme untuk mempertahankan profesi itu, akhirnya dijual lah. Jadi kalau misalnya dia polisi hutan, sebenarnya dia nggak suka polisi hutan, maka hutan akan dia jual, kan begitu kira-kira. Tapi kalau seandainya dia mencintai dunia hutan dan hutan adalah jiwa raganya, maka dia akan pertaruhkan itu. Seperti teman-teman yang ada di Greenpeace, dia mencintai binatang, maka dia akan pertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hanya seekor paus misalnya begitu. Nah, saya mengalami ini dalam hidup saya.
dan ini menjadi perjalanan hidup saya dan pelajaran hidup buat saya dan mudah-mudahan bagi kita semua, memilih jurusan accounting. Padahal jiwa saya sangat tidak di accounting, saya sangat tidak di hitung-hitungan. Saya lebih banyak nuraninya daripada hitung-hitungannya. Saya lebih kepada psikologi daripada accounting. Tapi waktu itu di mindset yang ditanamkan kepada saya oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya adalah gampang cari kerja. Dan itu memang berikutnya adalah setelah itu, kalau nanti kamu sudah lulus ya cari perusahaan asing. Makanya saya waktu lulus sama orientasinya perusahaan asing. Dari pertama kali kerja itu sudah international company. Pertama kali saya kerja. Terus pindah dari satu perusahaan, kedua adalah multinational company. Jadi investasi asing yang ada di Indonesia. Sampai berikutnya itu benar-benar di perusahaan asing di negara asing. Wow. Ya, ya karena itu yang ditanamkan di kepala, itu yang setiap hari dimimpi-mimpikan, dan rumusnya apa yang kita mimpikan, insya Allah Tuhan akan kabulkan. Manjada wajada. Jadi kalau kita benar sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi kalau nggak dapat artinya tidak sungguh-sungguh. Kira-kira seperti itu. But the question is, pertanyaan besarnya adalah waktu sudah kita capai nih, katakanlah kita di perusahaan asing, di perusahaan yang gaji tinggi, kemudian angkanya menggunakan S dicoret, begitu. Am I happy? Apakah saya bahagia gitu? Dan bahagia ukurannya bukan itu. Tapi kalau ditanya apakah saya berkecukupan? Oke. Saya bisa membeli ini? Oke. Hidup menjadi lebih mudah? Iya, benar. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau saya mungkin sudah 40 lebih ya, mungkin energi dan kreativitinya sudah mulai mengarah ke ketuhanan. Tapi kalau seusia-usia Mas Putra, coba bayangkan. Yang masih muda-mudanya, yang masih 20-an, seger-segernya gitu ya. Something gitu ya. 25 or 27. Kemudian tiba-tiba uangnya berlimpah. Wow. Nah, kemudian nggak terlalu banyak activity. Larinya kemana kira-kira? Sudah siap nggak gitu ya menghadapi hal itu? Itulah kenapa sampai muncul anak-anak muda yang terkena katinon, kena ini, kena itu. Karena dia punya uang banyak, tapi tidak happy. Ya tidak happy. Kalau happy nggak perlu memakai kayak gitu. Karena kan tujuannya biar happy pakai kayak gitu ya. Nah, inilah resiko yang harus kita perhitungkan kalau misalnya dia banyak uang pada akhirnya menggunakan rumus ini, tapi unsur happy-nya dia tidak dapat. Nah, begitu kira-kira Mbak Nancy. Inilah yang disebut sebagai rumusan sukses orang-orang gagal. Dan kalau kita termasuk di dalamnya dulu menggunakan rumus ini, maka rasakan dan ingat-ingat kembali. Perlu kita renungi lagi, perlu kita sadari lagi, apakah rumus yang sama ini yang akan kita ajarkan kembali ya kepada anak-anak kita. Kita sudah melihat hasil dan buktinya. Negeri ini sendiri, di mana orang-orang yang ada di kepalanya adalah berlomba-lomba mendapatkan uang. Setelah dapat uang, kita lihat sendiri apa yang dilakukannya. Apakah mereka lari ke kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, tapi justru ya kita tahu begitu ya, kecenderungan manusiawinya justru yang lebih besar. Oke. Ayah ada satu SMS yang ingin sharing dengan kita tentang uang dan bahagia. Dari Pak Toto di Jakarta, 08131841. Saya belum pernah banyak uang ayah, tapi saya sering merasakan hidup bahagia di saat saya bisa memberi apa yang orang lain butuhkan, karena bagi saya memberi terangkan hati. Ya, Pak Toto ini adalah salah satu orang yang menurut saya sudah tercerahkan atau mendapatkan hidayah, atau kemungkinan dulu dididik secara tepat oleh orang tua beliau atau lingkungan terdekatnya, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang. Kebahagiaan itu adalah diukur dengan bagaimana kita berpikir dan menikmati atau mensyukuri kehidupan. Dan ini tidak banyak diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita terus ditekan untuk lebih produktif, menghasilkan nilai, produktif menghasilkan itu, produktif begini. Kalau mereka tidak menghasilkan angka-angka yang tinggi atau nilai-nilai yang bagus, mereka dianggap sebagai gagal.
anak-anak kita tidak pernah diukur, atau mayoritas kebanyakan kita orang tua dan sekolah tidak pernah mengukur anak-anak kita berdasarkan kebaikan yang mereka lakukan, ketulusan hati mereka, empati mereka, perhatian mereka, tidak berbuat yang aneh-aneh. Itu tidak dijadikan sebagai alat ukur bagi orang tua, dan orang tua tidak bahagia melihat itu. Orang tua lebih bahagia melihat jika anaknya produktif, khususnya berhubungan dengan pencapaian angka-angka, nilai-nilai ujian. Nah, ini yang pada akhirnya melahirkan generasi-generasi yang seperti sekarang ini. Nah, kalau kita mau mengubah Indonesia masa depan, maka kita harus mengubah mindset kita sebagai orang tua terlebih dahulu, baru kita mengubah pola-pola didik kita menjadi atau mengikuti rumusan suksesnya orang sukses. Gitu, Oke, seperti apa rumusannya orang sukses ya, formatnya dan polanya seperti apa, nanti kita akan coba gali lagi bersama Ayah Edi selepas beberapa pesan berikut. Dan terima kasih untuk Pak Toto yang sudah berbagi. Pastikan juga untuk Anda ingin tentunya berinteraksi langsung dengan Ayah Edi, ini banyak kesempatan kita buka untuk Anda sampai dengan pukul 22 nanti. Bisa melalui line telepon, Anda bisa hubungi 021398338888 atau di 0812 11 12 959. Hidup yang berkecukupan seperti itu. Iya, sejak umur dulu pertama kali saya berprofesi ya, usia 24 tahun itu saya sudah dapat mobil dinas. Oke. Termasuk drivernya 24 tahun, jadi masih muda sekali. Masih muda tapi sudah wow gitu ya. Iya, dan memang godaannya banyak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu ya saya alami sendiri gitu. Nah, kemudian pada saat usia 30 something lah itu saya sempat bergaji dolar. Nah, saat itulah mungkin hidayah itu datang ya. Jadi hidayah itu datang dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri, dengan pertanyaan bahwa am I happy gitu. Maka saya happy. Saya terus merenungi ini, apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Kok ini rumus ini nggak mustajab gitu, nggak proven gitu ya, money happy gitu. Akhirnya saya mencoba baca banyak hal, bergaul dengan banyak orang, dan ketemulah multiple intelligence pada awalnya, sampai ketemulah rumus multiple intelligence yang sejalan dengan rumus temuannya Carnegie Institute. Bahwa ternyata saya menggunakan rumus yang keliru selama ini. Nah, lantas rumus yang benarnya seperti apa? Nah, rumus bukan rumus benar atau salah di sini ya. Lantas pola-pola orang yang sukses dan bahagia seperti apa? Jadi pola pertama, orang-orang yang sukses dan bahagia selalu dimulai dari huruf H, hotel. Kemudian diikuti oleh tango atau T, kemudian diikuti lagi oleh E, ya, kemudian diikuti lagi oleh M. Ya, jadi HTAM. H itu apa? H pertama itu adalah happiness, kebahagiaan, rasa bahagia. Jadi rumus ini mengatakan bahwa kalau kamu ingin sungguh-sungguh hidup ini berarti, maka mulailah hidup kamu dengan rasa bahagia. Pilih pilihan yang membahagiakan. Gelutilah profesi yang membuat kamu bahagia setiap detik, setiap saat, setiap hari. Termasuk yang sekarang saya lakukan saat ini. Nah, happy. Cuma permasalahannya kan kadang-kadang kita sudah terlanjur berada di sini dengan convenient zones ya, dengan comfort zones kita. Ya, secara finansial, secara facility, secara macam-macam gitu. Tapi sebenarnya saya nggak di sini jiwa saya nih gitu. Saya bukan accountant, saya bukan orang-orang ini, saya bukan di sini sebenarnya. Saya di sana gitu. Itu pernah saya alami, saya bukan di sini tapi di sana. Nah, disinilah nyali seseorang itu ditantang. Berani nggak kita mengambil keputusan untuk memulai segala sesuatunya itu dengan mendapatkan happiness-nya dulu, bukan mendapatkan uangnya dulu, bukan mendapatkan jabatannya dulu, bukan mendapatkan famous-nya dulu, dan sebagainya. Karena pada saat kita berada di posisi A mau pindah ke posisi B, pasti itu sebuah proses pembelajaran ulang yang akan kita mulai dari nol. Sebuah anak tangga yang harus kita lalui satu persatu.
Nah, dorongan kuat dari Tuhan waktu itu mengatakan bahwa ayo kamu coba, kamu harus coba karena kamu kan sudah bertanya pada aku. Ya. Aku bukakan jalan, mungkin kata Tuhan begitu, aku berikan rumus-rumus, aku pertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat. Nah sekarang kamu sudah tahu step by stepnya. Nah sekarang ayo lakukan, ayo buktikan supaya nanti suatu saat kamu bicara adalah bicara tentang yourself, dirimu sendiri. Keputusan itu dibuat setelah saya berusia 33 tahun. Jadi saya keluar dari semua status saya waktu itu. Nah, jadilah sebagai seorang ayah Edi saja, tanpa embel-embel lainnya. Cukup ayah Edi saja yang membawakan tematik edukasi parenting kepada orang tua, yang orang tidak kenal siapa saya pada waktu itu, dan saya harus memulainya benar-benar dari nol. Tapi saya happy. Nah, hanya dimulai waktu itu di rumahnya Ibu Herawati Hamzah di perumahan Cimanggu Permai. Beliau adalah istri rukun warga ya, atau istri RW waktu itu. Beliaulah yang saya ingat pertama kali memfasilitasi, menerima tawaran saya, mau nggak gitu saya bawa kue enak ini dari Amerika, yang namanya parenting gitu. Nah beliau tawar-tawarkan dengan semangat, dan akhirnya terkumpullah 10 ibu. Inilah 10 orang pertama yang mengikuti parenting saya pertama kali tahun 2002 di rumahnya Bu Hera. Yang waktu itu saya tawarkan 1 hari, mintanya cuma 1 jam. Ya, kelamaan belajar parenting 1 hari, udah 1 jam. Dari 1 jam molor jadi setengah hari molor jadi 1 hari, 1 hari molor menjadi 5 hari. Akhirnya keterusan. Saking asiknya, kira-kira seperti itu. Terus bergulir. Karena saya melakukannya dengan happy, Mbak. Apa yang terjadi, orang nggak kerasa, mungkin menikmati. Apa yang mereka pikir parenting itu membosankan, dan semua orang selalu bilang, ngapain sampai setengah hari, kelamaan, 1 jam aja cukup. Tapi nggak sadar setengah hari terlewati, kemudian sampai sore jam 4 itu baru sadar, dan minta besoknya dilanjutkan lagi, dan terus begitu sampai akhirnya yang 10 orang ini hadir lagi minta dilakukan parenting ulang bersama suami, jadi 20 orang. Itu awalnya. Nah, saya mau bercerita bahwa rumus berikutnya mengatakan bahwa if you happy, maka T itu apa? Totalitas. Kamu akan mengerjakannya dengan sepenuh jiwa, all out, fokus, sungguh-sungguh, totalitas, all out. Makanya orang akan merasakan kesungguhan kita. Orang akan merasakan nikmatnya orang yang bersungguh-sungguh melakukan itu. Seperti ya misalnya kalau dalam buku ada sholat khusyuk sebagai itu karena sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau nggak dilakukan sungguh-sungguh ya orang mungkin nggak menikmati. Nah, jadi happiness itu penting. Melakukan sesuatu itu tidak diukur dengan uang, tapi dengan happiness. Nggak ada uangnya kalau kita happy, kita akan tekun, kita akan totalitas. Dan efeknya tentu saja orang-orang akan tertarik terus, mulai dari ibu rumah tangga sampai akhirnya arisan-arisan, sampai akhirnya seminar setingkat kota Bogor, sampai akhirnya ke Jakarta, dan sekarang sekarang udah keliling kemana-mana ya, ke seluruh Indonesia. Bahkan pendengar kita kemarin ada yang dari Paris, Mbak. Thanks, itu senang sekali. Ya, ada dari Malaysia. Malam ini mungkin Malaysia mendengarkan. Selamat malam ya. Selamat malam Ibu Nina ya. Nah, begitulah ceritanya. Nah, kemudian rumus ini mengatakan lagi, kalau kamu totalitas, maka suatu saat kamu akan menjadi expert. Expert, ahlinya yang paling, yang terbaik, atau yang dikenal orang, yang kalau misalnya menyebut satu nama, saya itu orangnya. Nah, expertise. Maka kalau seseorang itu totalitas, all out melakukannya karena dia mencintai profesinya, maka dia akan menjadi expertise yang paling baik. Tidak ada lain. Orang akan mencari dia. Nah, karena orang mencari dia, otomatis nanti dia akan punya brand, punya status. Nah, kalau dia sudah punya status sebagai seorang expertise yang dicari orang, tidak ada gantinya karena kekhasannya, maka rumusan berikutnya baru money. Money will follow you, will follow everyone, will follow siapapun anak kita kalau dia sebagai seorang expertise. Kalau misalnya seperti saya adalah profesi lepas, maka
money akan mengikuti profesi saya. Tapi kalau dia sebagai seorang karyawan, maka dia adalah seorang karyawan yang akan dibajak sana sini oleh perusahaan lain karena dia yang paling ahli, nggak ada lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi price, harga seseorang dalam bentuk finansial, facility dan sebagainya itu berbanding lurus dengan expertise-nya dia. Ada harga, ada rupa ya. Kira-kira begitu. Jadi semakin expertise, semakin mahal dia. Tapi orang-orang seperti ini tidak orientasinya ke uang. Dia orientasinya adalah totalitas apa yang mereka bisa lakukan ya. Mereka bisa lakukan dan orang merasakan aura itu dan mereka mau bayar sangat mahal. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang Tiger Woods, King of Golf ya. Yes. Itulah yang dilakukan oleh Maria Sharapova. Ya, waktu zamannya Rudy Hartono juga. Rudy Hartono, prestasi yang berturut-turut ya. Persis, Rudy Hadiswarno, Rudy Hairudin tidak pernah keluar dari wilayah profesinya dia. Totalitasnya mereka. Iya. Mas Rudy Hadiswarno itu kalau kita lihat rumahnya luar biasa. Beliau kalau nggak salah di Cisarua rumahnya, mengendorse buku saya. Nah, kalau kita perhatikan, orang ke Cisarua itu untuk istirahat karena di sana adalah villa. Tapi untuk Mas Rudy ini rumah saya, so dia setiap hari itu villa kan gitu. Kenapa? Karena beliau sudah menjadi money magnet. Money magnet itu apa? Semua outletnya itu bekerja, kemudian uangnya akan masuk ke beliau melalui internet banking. Beliau tinggal monitor saja. Nah, seperti itu banyak orang-orang di Indonesia dan di seluruh dunia yang menjadi money magnet karena proses mindset juga proses edukasi dari orang tua ke anaknya itu tepat. Jadi kalau kita mengejar uang justru tidak dapat uangnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu because of happiness, because of all out totality, then will be expert, maka segalanya akan ketarik. Dan salah satu tokoh yang sering saya sampaikan dalam proses konseling saya kepada anak-anak adalah kita punya maestro namanya Agnes Monica. Iya. Totalitas. Totalitas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia merasa kerja? Tidak. Tapi dia merasakan dia bernyanyi dan menikmati hal itu ya. Betul. Dan semuanya ngikut ya. Semua iklan itu pakai Agnes. Dan kita tahu kontraknya berapa satu produk gitu. Kita juga masih total ya. Totalitas kita untuk menemani Anda di program Indonesian Strong From Home. Dan terima kasih untuk banyak sekali SMS yang luar biasa nih Ayah yang akan berbagi ceritanya. Nanti kita akan coba tanggapi satu-satu. Saya akan bacakan selepas beberapa informasi berikut. Pesan happy itu gampang banget ketariknya. Kenapa? Karena gadget itu gelombangnya jauh di bawah gelombang happiness. Misalnya mobil, kemudian misalnya rumah, penghasilan, gaji. Saya sampai geleng-geleng kepala takjub bahwa saya menyesali bahwa saya baru tahu itu seusia sekarang. Tapi bukan berarti terlambat ya? Bukan berarti terlambat ya. Dimana saat ini saya sudah tidak lagi tertarik sama hal-hal yang kayak gitu. Apa mungkin itu juga jalan Tuhan? Saya tahu itu setelah saya sudah tidak terlalu tertarik lagi ya, fokusnya ke materialis tidak. Jadi seperti itu rumusannya. Dan itu kalau diukur melalui kuantum fisik, kira-kira seperti itu. Gelombang yang paling besar, yang paling kuat akan menarik gelombang lain yang lebih kecil. Nah, itu disebut sebagai magnet. Nah, makanya saya sebut sebagai money magnet. Jadi kalau sebenarnya keinginan kita hanya jadi punya uang banyak, itu sebenarnya gampang banget atau kecil banget di dalam hukum Tuhan. Berbahagialah kamu, maka nanti kebahagiaan itu akan energi itu akan ini ya. Iya, melahirkan sebuah energi yang besar sekali dan energi itu menjadi magnet bagi energi-energi kecil lainnya. Nah, waktu itu saya punya catatannya itu ya. Semua keinginan-keinginan manusia itu mengeluarkan energi dan energi itu bisa diukur, Mbak. Yes. Jadi waktu seseorang memikirkan, saya mau beli mobil, nah kemudian diukur gelombangnya sekian. Saya mau ini sekian, saya mau ini sekian. Nah begitu dia merasakan saya merasa bahagia tanpa syarat, gelombangnya sekian. Nah itu dalam sistem gelombang dia akan menarik, dan ini hukum ini berlaku pada siapapun. Dan ini sayangnya tidak diajarkan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan para orang tua yang menyadari ini malam hari ini ya, segera menyadari, mengajarkan, tidak hanya mengajarkan, membuktikan sendiri, langsung mengaplikasikan mengaplikasikan di rumah begitu. Oke. Nah, sudah ada kira-kira telepon ya yang ingin gabung dengan kita? Boleh, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di mana, Pak? Dengan Sigit.
Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Iya. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam Pak Sigit. Iya. Bicara tentang topik malam ini ya. Iya. Saya hubungkan dengan topik Siti Ayah Edi tentang memetakan potensi unggul tanah tadi ini ya. Iya. Tidak, ya. Kemudian Sudah punya CD-nya Pak? Oh, sudah ya. Dan sudah. Yang 3 seri itu ya Pak ya? Iya, 1, 2, 3 itu. Oke, iya. Lanjut Pak. Terus mungkin sudah beberapa kali saya komunikasi dengan Ayah Edi sama Mbak Nancy beberapa kali ya. Saya minta Ayah Edi bisa menganalisa bisa apa sih sebenarnya sifat saya itu seperti apa dari karakter sifat dasar orang. Sifat siapa maksudnya? Sifat saya ya. Oh. Sedikit ya. Saya udah 6 kali saya ikut seminar Ayah Edi. Oh. Nah, kemudian gini ya, saya kan kerja di swasta di bagian training. Iya. Terus dari 2009 kemarin saya kenal bukunya Ayah Edi yang 37 kebiasaan dan sampai sekarang sampai terakhir yang membangun saya yang kuat dari keluarga itu. Oke. Kemudian penting yang lain juga saya bawa. Terus sekarang saya ini ya juga itu seperti Ayah Edi memberikan ke sekolahan, ke RW gitu. Iya. Memang sifat saya pelayanan dan saya menyalurkan apa yang saya inginkan itu ya. Terus sudah beberapa kali dan memang saya totalnya apa yang saya pelajari dari Ayah Edi, ataupun dari yang lain saya pelajari, saya pahami, kemudian saya sampaikan. Ya. Benar-benar saya puas apa yang saya sampaikan dengan sebaik mungkin supaya dia menerima dengan baik. Gitu. Ya. Dan selama ini saya kurang begitu nyaman kalau tersilat dengan sisi saya kurang nggak suka, saya kurang gitu suka. Memang saya pengen mengalir aja itu ya. Dan akhir-akhir ini saya merasa konsentrasi saya itu justru lebih senang di situ dibanding kerjaan saya sendiri di kantor gitu ya. Oh, begitu ya Pak ya? Ya, dari baru 6 bulan terakhir. Bahkan hari Sabtu itu saya memberikan les ke anak-anak untuk belajar. Dan itu pun saya nggak ke visi, saya nggak minta dibayar. Gitu. Baik. Itu jadi kira-kira menurut Ayah ini gimana ya? Baik. Mempelajari sifat-sifat dasar tadi ya. Ya. Baik Pak Sigit, terima kasih Pak. Selamat malam, sukses terus, semangat terus ya untuk bisa berbagi. Silakan Ayah. Yang pertama begini, Pak Sigit, ada buku yang bagus untuk memetakan sifat-sifat dasar kita. Itu karangannya Ibu Florence Litter. Warnanya kuning. Judulnya adalah apa ya, lupa saya judulnya. Udah lama sekali tapi penulisnya tadi ya? Ya, penulisnya adalah Florence Litter. Mungkin nanti bisa dibantu di internet, bisa di googling gitu. Dia bisa membantu kita untuk memetakan sifat-sifat dasar kita. Dan dari sifat-sifat dasar itu nanti kita bisa lihat profesi-profesi apa kira-kira yang cocok bagi kita. Gitu. Jadi kalau kita seorang yang suka mengajar, biasanya sifat dasarnya itu ada personality plus. Saya ingat ya. Bukunya personality plus. Personality plus judulnya. Personality plus. Nah, inilah kehebatan otak ya, sambil bicara dia sambil mencari. Searching. Ya, searching. Jadi kalau sengaja saya ingat-ingat, saya malah nggak ingat. Tapi kalau dibiarkan itu ingat Pak. Begitu sifat otak. Buku Personality Plus ini akan membantu Pak Sigit nanti untuk memahami ya detailnya Pak Sigit seperti apa, plus minusnya seperti apa, dan di situ memang tidak menceritakan profesi yang cocok, tapi kecenderungannya ke arah apa. Nah, profesi yang cocok itu bisa kita lihat melalui apa? Melalui seleksi tes, atau saya menyebutnya adalah program observasi, mengobservasi diri. Kita coba dulu pikirkan apa yang kira-kira membuat kita bahagia. Pertama, segala sesuatu itu bermula dari pemikiran. Kemudian pemikiran harus diuji cobakan. Setelah diuji cobakan kita rasakan. Nah, kalau memang itu yang ditunjukkan oleh perasaan kita, maka terus fokuskan ke sana, energinya fokuskan ke sana. Orang biasanya mengalami ketakutan pada saat dia berprofesi tertentu dengan gaji dan jabatan tertentu untuk memasuki wilayah baru yang membuat dia happy. Biasanya khususnya berkenaan dengan finansial. Nah, saya sampaikan di sini, siapapun yang cukup berjali melakukannya, sebenarnya ada hukum-hukum alam semesta yang diciptakan Tuhan, mengatakan bahwa energi ini selalu diciptakan secara seimbang. Ya, seimbang. Jadi artinya, kalau misalnya pada saat awal-awal kita tidak menerima kompensasi dalam bentuk finansial, maka nanti
alam semesta, ya, hukum alam semesta yang diciptakan Tuhan akan menabungkan energi itu suatu saat akan diberikan kepada kita dalam jumlah yang seimbang dengan energi yang kita berikan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Sigit merasa convenient di sana dan cukup punya nyali untuk melakukan itu, ya lanjutkan. Kenapa orang-orang biasanya takut melakukan itu? Karena biasanya kalau orang sudah bekerja, pindah profesi itu dia akan mengalami profesi yang totally berbeda ya. Bukan pindah pekerjaan, bukan pindah perusahaan, bukan. Pindah profesi yang totally bekerja, maka dia akan mengalami kurva kejatuhan. Ya, kurva kejatuhan finansial atau biasanya disebut sebagai V-curve, kurva V. Jadi dari penghasilan tertentu jatuh curam sampai ke titik nol atau mungkin minus. Nah, pada saat di titik nol ini atau minus bahkan, itu ada dua tipe orang yang berbeda. Tipe pertama, dia akan kembali lagi ke profesi awal atau disebutnya kerja lagi. Ada orang yang terus bertahan seperti saya, survive gitu, apapun yang terjadi. Terus, nah nanti satu ketika hukum alam semesta akan mengangkat kita melalui kurva V berikutnya. Jadi dia akan kurvanya sangat curam ke atas. Kalau tadi curam ke bawah, sekarang curam ke atas. Nah, di mana di situ berhubungan dengan segala fasilitas finansial dan sebagainya yang berhasil ditarik melalui magnet yang ada dalam dirinya. Kira-kira seperti itu, Pak Sigit. Oke, jadi nanti bisa dapatkan bukunya Bu Florence Slater ya, judulnya Personality Plus ya. Warnanya kuning. Oke, ini buku tentang di Gramedia ada biasanya. Memetakan sifat dasar ya. Oke, Pak Sigit, terima kasih. Saya mau membacakan SMS dari Pak Hendra di Ciamis. Oh, Hendra di Ciamis ya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Mas Saya sempat gagal sekolah, berhenti dulu, dan sekarang saya mulai menekuni lagi kelas 3 SMK. Saya stres menghadapi UN, tapi semua guru malah menekan harus lulus. Harus lulus, gimana tuh Ayah? Saya kemarin membuka status di Facebook ya, Mas Hendras. Itu sebuah buku yang ditulis oleh Ivan Illich, diterbitkan tahun 1971, diterjemahkan ke Indonesia dan diterbitkan itu tahun 2000 atau 2001. Penerbitnya itu Obor. Bukunya masih tersedia pesan online via Obor website atau mungkin di buku-buku loakan kata teman-teman ada. Isinya atau judulnya adalah Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah. Jadi Ivan Illich adalah seorang filosof. Ya, dia dilahirkan di Austria. Dia anak orang kaya. Dia anak seorang insinyur sipil. Zaman itu, Mbak. Zaman Ivan Illich hidup, dia termasuk orang kaya di Eropa. Dia sekolah. Dia sekolah di mana saja. Dia adalah orang mampu yang bersekolah. Jadi bukan karena dia tidak mampu bersekolah kemudian dia mengeluarkan statement seperti itu. Tapi karena dia orang yang sudah mengikuti berbagai macam sekolah. Kemudian dalam perjalanan karirnya dia menjadi seorang praktisi seperti saya, masuk ke sekolah-sekolah dan waktu itu di Amerika Latin. Walaupun hidupnya di Eropa tapi dia berkaryanya di Amerika Latin. Kemudian dari situ dia mendapati fakta-fakta tentang sekolah, di mana sekolah itu justru membelenggu seseorang dengan sistemiknya yang pada akhirnya membuat orang merasa diri gagal, termasuk Mas Hendra. Nah, jadi Mas Hendra kalau misalnya tidak menyukai UAN, nah ikut saja homeschooling. Ikut homeschooling, nggak usah ambil SMK. Jadi pelajaran-pelajaran SMK itu praktek sendiri di rumah dan sekolah khusus. Jadi ada anaknya Pak Joko, anaknya Pak Joko kita tahu ya. Yang kedua namanya Mas Rian. Dia ambil homeschooling, hobinya mekanik engineering motor gede. Nah, dia sekolahnya sekarang di Jogja khusus motor gede dan untuk ijazah SMA-nya diambil melalui homeschooling. Karena kan ijazah itu bisa didapat melalui ujian dan ujian itu kan ada pembimbingnya dan bimbel-bimbel kita jago-jago dalam membimbing ujian UAN. Jadi nggak usah stres, ngapain stres? Kita tinggal ikut saja bimbel supaya bilang target saya lulus. Tapi happiness saya adalah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion seperti Mas Rian sekarang ini. Passionnya di engineering motor, kenapa harus sekolah? Ya sudah, sekolah khusus yang membidangi itu tanpa yang mendukung ini. Ya, nggak harus ke SMK. Jadi keluar dari SMK, ambil homeschooling, kemudian sekolah di Jogja
Nah, jadi sekolahnya fokus ke sana, nanti akan melanjutkan mungkin ke Yamaha Motor. Nah, ijazahnya dapat. Jadi win-win solution. Nggak pakai stres. Yes. Jadi orang hebat itu nggak ada yang stres gitu. Jadi kalau dia stres itu nggak hebat. Oke, mudah-mudahan nanti bisa Kira-kira jadi seperti itu. masukan ya untuk Hendra di Ciamis. Terima kasih sudah berbagi dan tetap semangat. Ada banyak solusi yang tentu bisa didapatkan ya. Bisa cari informasi ya. Sekarang kan kita bisa tentu mencari melalui internet. Ini akan mudah mendapatkan bagaimana proses homeschooling itu. Nanti kita akan coba tambahkan selepas kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut ini. Totally dan expert, akhirnya money will follow. Ada uang akan mengikuti. Kita lanjut lagi dengan beberapa SMS yang lain. Tadi sudah ada Pak Sigi di telepon, lalu juga udah ada Pak Hendra, dan juga tadi banyak yang sudah berbagi dengan kita. Kita ke Manado ya, dengan Pak Yuda di Manado. Putri beliau ini usianya kurang dari 6 tahun. Memang sebenarnya belum waktunya sekolah, tetapi sangat ingin sekolah. Awalnya sih cuma ikut-ikutan ayah, dan dia tidak jenuh. Nah, pertanyaan saya, apakah benar tindakan saya? Lalu menurut ayah bagaimana? Apakah ini perlu diteruskan begitu? Karena ternyata setelah selesai melalui tahapan TK, dia ingin meneruskan ke SD. Nah, saya terpaksa nembak umur nih ayah. Walaupun sebenarnya di SD itu dia menguasai dan dapat ranking. Nah, kira-kira gimana nih menurut ayah? Iya, setiap anak berbeda ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata anak A, anak B, anak C. Hanya menurut penelitian di Eropa, kita harus menyadari bahwa anak itu punya usia mental sama usia fisik. Nah, usia fisik sama usia mental ini seringkali tidak sama ya. Ada anak yang fisiknya sudah besar tapi mentalnya belum. Ada yang usia mentalnya belum besar tapi usia fisiknya sudah besar. Kira-kira seperti itu. Yang harus kita pahami adalah apakah secara mental anak kita siap. Jadi kalau di Jerman itu akhirnya mengambil gampangnya bahwa usia mental dan usia fisik berapapun dianggap siap kalau anak sudah 7 tahun persis. 7 tahun kurang sebulan tidak boleh, lebih baik 7 tahun lebih atau 8 tahun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata juga ada penelitian bahwa nanti ada semacam drop syndrome ya. Anak-anak itu memang waktu kecilnya rasa ingin belajarnya sangat tinggi karena memang insting of learning itu dibawa sejak lahir. Nah, hanya drop syndrome ini terjadi bahwa keinginan belajar anak itu adalah keinginan belajar instingtif sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, sementara sekolah ini cara belajarnya serba penuh aturan, harus begini, harus begitu. Bahkan yang dipelajari saja diatur oleh sekolah. Buku yang harus dibaca saja diatur oleh sekolah. Padahal anak-anak kita itu tidak ingin seperti itu cara belajarnya. Dia ingin belajar adalah apa yang ingin dia ketahui, tapi sekolah itu membatasi hal-hal yang ingin diketahui anak. Nah, yang sering terjadi adalah kalau tidak siap mental, maka satu ketika dia akan mengalami drop syndrome. Dia akhirnya tidak suka sekolah. Tidak suka sekolah. Nah, kalau sudah tidak suka sekolah, maka dia akan punya persepsi negatif terhadap sekolah. Nah, banyak sekali anak-anak yang mogok sekolah di usia SMP. Nah, Mbak Nancy kan sudah kenal ya siapa-siapanya, tidak perlu saya sebutkan. Ya, yang orang tuanya saya undang di sini rata-rata ya anaknya mogok sekolah begitu. Nah, ini fenomena disebabkan karena mungkin usia mentalnya belum cukup untuk berhadapan dengan sistem pendidikan kita yang kaku. Harus begini, harus begitu. Jadi anak yang dipaksa menyesuaikan kepada sistem, bukan sistem yang memahami anak, bukan sistem yang ramah anak, dan berusaha menyesuaikan ke masing-masing anak-anak yang unik dan berbeda. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Sah-sah saja sih Bapak menyekolahkan anak di bawah usia yang ditetapkan oleh dunia pada umumnya. Tapi kita harus siap-siap kalau seandainya satu ketika anak kita mengalami drop syndrome. Drop syndrome bukan Down syndrome drop syndrome. Jadi tiba-tiba nggak mau sekolah, tiba-tiba mogok sekolah. Nah, kalau ini terjadi, maka salah satu solusinya adalah memindahkan ke sekolah yang lebih ramah anak dan ramah otak. Sebelum dia benar-benar antipati sama sekolah. Nah, biasanya kalau sudah ekstrim, saya
menawarkan sebuah opsi homeschooling. Dan di proses homeschooling itu banyak sekali anak-anak yang benci sekolah pada akhirnya berhasil direcovery untuk tidak benci belajar. Karena yang kita khawatirkan adalah anak-anak ini kalau sudah benci sekolah dia benci belajar gitu. Padahal kan belajar itu tidak harus di sekolah, bisa di mana saja. Melalui homeschooling ini banyak sekali anak-anak yang berhasil kita recovery ya Mbak. Recovery artinya mindsetnya kita bangkitkan kembali. Oke, kamu tidak suka sekolah, that's okay, but jangan benci belajar gitu. Nah bahkan menurut pengalaman kami ya, seperti Mas Andri misalnya, anak Pak Joko itu, setelah dia berhasil menemukan sendiri jati dirinya, mimpi-mimpinya, dreamsnya, itu belajar itu sampai jam 2 malam. Dan untuk level SMA yang seharusnya 3 tahun, Mas Andri itu siap untuk ikut UAN dalam waktu 1 tahun. Wow. Iya, dia bilang siap. 1 tahun saya mau UAN. Hanya peraturan Diknas mewajibkan minimal 2 tahun. 2 tahun dulu homeschooling baru boleh ikut UAN. Kenapa? Karena 1 tahun berarti kan nanti, wah ternyata 1 tahun aja, nggak perlu 3 tahun lama-lama. Nah 2 tahun Mas Andri siap mengikuti UAN dan lulus. Tidak ada masalah gitu. Karena memang belajarnya lebih getol, karena dia kan termotivasi oleh dreamsnya. Betul. Jadi tidak dikungkung oleh aturan-aturan yang kaku dan begini, harus begitu dan sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti itu Pak. Mudah-mudahan ya segalanya berjalan lancar. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu di perjalanan, Bapak nggak kaget. Oke, oh ini sudah siap gitu ya. Begitu. Oke Pak Yuda di Manado, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Bu Tita Fajrin. Ayah Edi, saya seorang pendidik. Yes. Saya masih agak bingung karena banyak pendapat ini dan itu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana trik atau cara kita untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak berkebutuhan khusus biar tepat dan bisa menjadikan mereka lebih sukses di masa yang akan datang. Terima kasih jawabannya. Iya, berkebutuhan khusus ini kan sangat bervariasi ya. Iya. Berapa khususnya juga sangat bervariasi. Jadi saya kebetulan pelatih guru ya Bu. Jadi bukan kebetulan, memang saya suka melatih guru gitu. Nah, apa yang saya latihkan kepada guru pertama adalah bukan cara mengajar, tapi bagaimana kita memahami setiap anak, perbedaan setiap anak, cara berpikir, terus gaya belajarnya, sifat-sifat dasarnya. Dan nanti kalau kita sudah paham, maka kita akan tahu bagaimana cara berkomunikasi. Level suaranya harus setinggi apa, terus cara berkomunikasi kita pakai sistem apa, misalnya apakah tatapan mata atau kita menyamping atau duduk bersama, kemudian obrolan-obrolan kita seputar apa, ketertarikan dia di mana. Nah, itu dulu yang kita pelajari. Jadi secara personalnya kita pelajari, secara pribadi, individual kita pelajari. Nah, baru apa yang ingin kita sampaikan kita masukkan sesuai dengan pemahaman kita tentang anak tersebut. Nah, teknik ini sebenarnya saya dapatkan atau terinspirasi dari sebuah kunjungan ke Taman Safari ya, di mana di sana ada pelatih singa Mbak. Salah satu pelatihnya adalah perempuan, yang lain laki-laki. Dan singa-singa yang garang itu, yang kukunya masih tajam-tajam dan taringnya masih utuh itu, kok mau gitu dilatih untuk performance di depan manusia. Dan luar biasa hasilnya gitu. Padahal kan singa dan manusia beda spesies. Singa itu nggak bisa bicara, cuma bisa mengaum. Dan dia boleh mengamuk gitu pada pelatihnya. Tapi kok ini tidak terjadi. Nah, setelah saya punya telusur, saya bertanya, ternyata apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah selama 3 bulan pertama itu mempelajari singa itu secara umum ya. Jadi singa sifat-sifat dasarnya seperti apa, kecenderungan-kecenderungan seperti apa, sampai singa secara khusus personal. Jadi singa-singa itu ada namanya. Jadi satu-satu dikasih nama, dan masing-masing nama itu si pelatihnya tahu kalau yang A ini karakternya kayak gini, sifatnya kayak gini, maunya dibeginikan. Yang B ini seperti ini. Makanya kalau kita lihat dalam memberi daging saja sebagai tanda terima kasih kalau dia melakukan action, ada yang dagingnya dikasih di depan banyak dulu, ada yang dagingnya dikasih di belakang, ada yang dagingnya sedikit dikasih di depan, banyak di belakang. Jadi banyak teknik-teknik sesuai individu singa masing-masing. Nah, disinilah yang harus kita kuasai Bu,
Begitu kira-kira Bu pengalaman Tita Anjling, kami. ya. Baik, semoga bermanfaat Bu Tita. Terima kasih sudah berbagi. Kita ke telepon Ayah, ada Bu Uut juga yang ingin gabung dengan kita. Silakan Bu Uut. Selamat malam Bu Uut. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Iya. Ayah, ini mau tanya sedikit. Bagaimana dengan fenomena pendidikan pesantren? Apanya Bu maksudnya? Pesantren kenapa? Sistemnya maksudnya Bu. Gini, apa ya? Sistemnya ini gimana kita bisa ngukur itu sesuai enggak gitu? Gimana kita bisa ngukur itu sesuai enggak gitu untuk anak kita? Oke, mungkin pendidikan di pesantren dengan mungkin sekolah konvensional begitu ya? Sistemnya seperti apa? Itu saja Bu. Ya, baik Bu Uut. Terima kasih Bu Uut. Ya. Nanti kita coba jawab pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selepas beberapa informasi berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home. Malam hari ini mendidik anak menjadi money magnet. Beliau tadi mengatakan apa yang sebaiknya mungkin pilihkan ya sebagai sarana pendidikan untuk anak. Nah, apakah sistem pendidikan yang sekolah konvensional atau pesantren ini di mana nih Ayah letak ininya? Mungkin keunikannya, kelebihannya? Ya, pesantren kalau kita perhatikan ya dengan sistem sekolah ya, kalau kita perbandingkan begini kira-kira ya. Kalau kita melihat sebuah pendidikan, maka di dalam pendidikan itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah metodologi pengajaran ya, atau metodologinya. Jadi bagaimana seseorang guru itu tampil di depan kelas dan menyampaikan atau menginspirasi lebih tepatnya. Sebenarnya bukan menyampaikan, menginspirasi. Nah, yang kedua berkenaan dengan muatan atau konten ya. Jadi pesantren atau pendidikan umum SMA dan sebagainya itu bisa dikatakan bagus atau dikatakan tidak bagus, itu tergantung metodologi. Nah, sama kontennya. Apa kontennya? Metodologi itu bisa diukur dengan cara seberapa banyak anak yang menyukai guru itu. Jadi kalau cara sederhananya begitu Bu, seberapa anak yang betah di sekolah itu, seberapa anak yang cepat menguasai pelajaran. Nah, kalau kita ingat-ingat zaman dulu kita sekolah, kita itu sebenarnya sekolah itu pelajarannya pintar atau tidak itu tergantung gurunya. Jadi kalau gurunya itu favorit, biasanya anak-anaknya cepat nangkep, cepat bisa, dan jadi rajin belajar. Jadi sangat tergantung pada gurunya, bukan tergantung pada pelajarannya. Begitu gurunya ganti killer, itu maka kemampuan daya serapnya jadi turun drastis, nilainya jadi anjlok dan sebagainya. Makanya kuncinya di metodologi. Nah, kemudian konten. Kontennya apa saja yang disampaikan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kontennya, kalau saya lihat itu lebih bagus mungkin pesantren, tapi pesantren yang zaman dulu ya. Iya. Yang zaman dulu yang menghasilkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim. Karena kontennya dulu lebih banyak mengedepankan praktikal akhlak, jadi akhlak praktek ya. Nah, tapi kalau pesantren sekarang yang disebut sebagai pesantren modern justru malah kebalik, mengikuti sistem pendidikan konvensional, lebih banyak kepada teori. Jadi agama itu lebih banyak hafalan teori ketimbang praktek. Jadi banyak anak-anak pesantren yang mungkin tahu teorinya tapi nggak bisa prakteknya. Ambil contoh, misalnya mereka diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi kalau pesantren tersebut menyelenggarakan maulid Nabi, acara misalnya atau peringatan-peringatan tertentu, rata-rata biasanya yang tersisa adalah sampah. Jadi lupa mempraktekkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, ini yang saya sebut sebagai konten dan metodologi. Konten pesantren itu mungkin lebih
bagus, tapi kalau metodologinya lebih banyak ke teori dan hafalan, itu hasilnya akan sama dengan sekolah konvensional. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin tahu, saya lebih bagus masukkan anak ke pesantren atau ke sekolah konvensional, saya sih pendapatnya sama bagusnya, asalkan sekolah dan pesantren tersebut menggunakan metodologi dan konten yang bagus. Kita taunya dari mana? Sederhana. Kalau kita ingin mengukur sistem sekolah, maka lihatlah outputnya, hasilnya. Gitu. Jadi contohnya air mineral lah. Ada banyak kan mereknya. Kalau kita ingin tahu pabrik mana yang paling hebat dan paling bagus lah, uji cobalah, research lah, lakukanlah research terhadap produk air mineral tersebut. Nah, mana yang paling sehat, terbebas kontaminasi, kandungan mineralnya paling ideal. Nah, itu yang paling bagus. Maka itulah pabrik yang paling bagus, itulah sekolah yang paling bagus. Jadi outputnya ditanya. Nah, output ini siapa sih? Orang tua yang memesantrenkan atau menyekolahkan anak di sana. Nah, kalau orang tuanya itu bercerita, wah anak saya jadi lebih bagus loh, lebih baik, lebih kreatif, lebih cerdas, attitude-nya bukan main. Nah, itu berarti pesantren atau sekolah itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya ternyata entah itu pesantren atau sekolah unggulan loh, terakreditasi A loh, tapi murid-muridnya bertawuran, kemudian malah ada yang membunuh. Nah, kalau menurut saya sih itu bukan unggulan namanya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya gambarannya ya. Jadi apapun, apakah itu pesantren atau non pesantren, lihatlah hasilnya. Karena sebuah sistem pendidikan itu sangat tergantung pada satu metodologinya yang melahirkan guru-guru pengajarnya. Yang kedua adalah pada kontennya. Itu dari apa sih yang diberikan kepada anak-anak kita. Kemudian metodologi itu apa sih yang menjadi target utama dari pengajaran itu. Apakah angka-angka nilai atau value atau akhlak. Tapi kembali lagi, akhlak itu apakah akhlak sebatas ujian hafalan atau akhlak yang kita nilai dari perilaku mereka sehari-hari. Jangan sampai kita tahu betul atau diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi setiap acara-acara yang kita selenggarakan yang tersisa adalah sampah berantakan di mana-mana. Begitu kira-kira Bu. Oke Bu Uut, terima kasih sudah berbagi dan semoga bisa menemukan yang paling tepat ya dan juga paling pas untuk memberikan bagaimana pendidikan pada anak-anak kita. Selain tentunya pendidikan yang ada di rumah ya. Kita ada pertanyaan dari Bu Lydia di Jakarta, kapan ada seminar Ayah Edi lagi? Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Syukri di Salatiga. Nah, saya pernah lihat Ayah nih di salah satu stasiun televisi, tapi saya lupa harinya. Boleh tahu nggak nih jadwalnya? Nah, ini ada yang tanya soal seminar Bu Lydia, dan kalau Pak Syukri tadi tanya jadwal Ayah untuk tayang di sebuah stasiun TV. Ya baik Bu Lydia, terakhir kami berseminar di Jakarta bersama Pak Bambang Sumanjaya ya. 3 November ya? Iya. 2012. Pembicaranya ada 4 atau 3 ya? 4 orang. Itu seminar maut Mbak. Mengumpulkan orang-orang luar biasa ya. Iya, nggak gampang itu. Kita berterima kasih banyak pada Pak Bambang Sumanjaya. Dan seminarnya luar biasa ya. Ya dihadiri juga banyak sekali. Khusus untuk orang Jakarta itu 300 orang tuh udah top banget gitu. Belum ada rencana lagi untuk Jakarta, karena saya pikir Jakarta banyak media yang bisa mengakses acara saya, salah satunya melalui televisi. Jadi kami tampil di televisi di jaringan Sindo TV Pak. Jadi jaringannya itu ada di seluruh Indonesia, di TV lokal, mulai Medan, Palembang ya, mungkin sampai ke Makassar atau Manado. Nah, itu bisa dilihat melalui Indovision atau TV lokal setempat. Jadi bisa dilihat melalui Sindo TV lokalnya siapa saja begitu. Kemudian tayangnya itu besok Pak, setiap hari Rabu jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian barat. Dan alhamdulillah Pak, itu ramai walaupun malam ya, sampai dari Bali juga ya. Padahal di Bali itu udah jam 11 sampai jam 12. Beda waktu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Jangan lupa besok kita juga akan tampil di stasiun Sindo TV begitu. Kalau sekali-sekali ya itu muter aja, ya mungkin di TV One, mungkin di BTV, tapi itu tidak tetap ya. Ditunggu saja nanti beritanya via Facebook. Gabung di Facebook Pak nanti.
Ya, komunitas Ayah Edi ya. Komunitas Ayah Edi atau dapat informasi. Ya, biar gampang gabungnya lewat www.ayahkita.com. www.ayahkita.com, di sana ada join our Facebook. Klik sekali sana, tekan like, sudah join, Pak. Bisa langsung terhubung ya. Ya, nanti ada info segala macam di sana. Bisa didapatkan informasi selengkapnya. Oke, Pak Syukri dan juga untuk Bu Lydia, semoga ini juga menjawab. Terima kasih sudah berbagi dengan kita. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Rahman, Ayah Edi di Banjarmasin. Ya, Pak Rahman. Assalamualaikum, Ayah Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah, bagi saya sebetulnya kata hebat itu bukan apa yang kita miliki atau yang kita capai, tetapi apa yang kita mampu berikan. Nah, apakah kata ini yang harus saya tanamkan pada anak saya agar dia kelak bahagia dan sebagainya? Ya, begini Pak Rahman, itu sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan ya. Sebuah kalimat filsafat. Mudah-mudahan saya berharap bahwa antara apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita praktekkan. Saya kalau buka status di Facebook itu banyak sekali komentar-komentar yang bagus sekali, yang sangat filsafati seperti ini. Tapi setelah saya perhatikan, saya sering keliling-keliling pakai sendal jepit di lapangan begitu. Maksudnya di lapangan itu dari rumah ke rumah, dari komplek ke komplek, dan saya adalah pengamat sosial. Ternyata ya filsafat hanya sebatas filsafat, tidak dipraktekkan. Nah, mudah-mudahan untuk Pak Rahman dan teman-teman pendengar Smart FM tidak demikian. Itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa semua orang hafal betul bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu betul-betul ya kita hafal. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah self-correction buat kita, khususnya ya kita yang sama-sama beragama Islam. Kenapa justru tempat-tempat yang berhubungan dengan ibadah lah yang bau pesing, gitu ya, yang kurang terawat, yang kelihatannya kotor. Kenapa justru acara-acara yang berhubungan dengan keagamaan, sisanya kenapa sampah gitu, botol minuman di mana-mana gitu, sisa-sisa makanan berserakan. Nah, ini yang saya sering menyebutnya ya filsafat hanya sekedar filsafat. Tapi setelah kita berfilsafat, kita tidak mempraktekkan itu dalam keseharian. Dulu ada bintang tamu kita namanya Dennis Tritin ya, dari Amerika, masih ingat ya? Nah, dia jelas-jelas menekankan bahwa not a character but behavior. Nah, tadinya saya selalu bercerita tentang karakter-karakter. Nah, saya tanya Dennis, apa sih bedanya karakter sama behavior? Karakter itu adalah sebuah filsafati yang ada di mind, yang ada di pikiran. Saya baik hati. But behavior is an action. Behavior is an application of a character. Jadi aplikasi dari karakter. Jadi kalau kita memang ada di kepala kita baik, ayo buktikan. Dalam hal apa kita baik, di mana kita berbuat baik, kapan. Nah, begitu juga kita akan didik anak kita seperti itu. Nah, itulah kenapa kita ambil topik hari ini adalah money magnet. Yes. Nah, karena yang ada di kepala orang, sebagian orang tua adalah mendorong anaknya untuk menjadi kaya. Walaupun nanti kalau misalnya dibuka status di Facebook, banyak komentar kaya bukan segala-galanya, money not everything, semua bagus komentarnya. Tapi begitu kembali kepada anaknya, nah tanpa sadar aplikasinya berbeda dengan apa yang ditulis di komentar dan status. Jadi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan Smart Listener juga, ayo mari yang ada, yang kita sudah ketahui di filsafati atau di dalam dalil, mari kita praktekkan. Praktek yang penting itu. Kalau Dennis bilang behavior much more important than character itself. Pak Rahman di Banjarmasin, semoga ini jadi sebuah inspirasi dan motivasi ya untuk bisa melihat hal yang lebih tentunya ke depan dan lebih baik lagi. Saya menyadari bahwa waktunya kita untuk take a break lagi ya. Jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesian Strong from Home.
satu sesi terakhir program Indonesian Strong From Home. Kita masih mengangkat tema kita kali ini tuh mendidik anak menjadi money magnet. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan melalui SMS maupun melalui line telepon. Mudah-mudahan ini bisa kita jawab semua ya. Kalaupun tidak, nanti kita akan coba cari waktu khusus untuk bisa diskusi lagi bahasan-bahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kita ke Semarang, ada Krisna. Ini usianya masih muda ya, 23 tahun. Masih lajang. Tapi saya sudah memikirkan masa depan saya dan dari sekarang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah, saya sering mendengarkan program Ayah Edi ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana ya caranya saya mengajak calon suami, rupanya ini Mbak Krisna ya, agar bisa belajar parenting tanpa merasa digurui. Karena kebetulan calon saya ini nggak suka baca maupun juga mendengarkan radio Smart FM atau mendengarkan radio. Begini, kita pakai cara strategik Mbak Krisna. Saya kan siaran kira-kira malam ya malam Selasa mulai jam 8 ya waktu Semarang. Nah, coba sekali-sekali diatur di jam segitu Mbak Krisna pergi berdua ke rumah siapakah gitu, yang kira-kira perjalanannya nggak usah lama-lama lah, sekitar 30 menit gitu sampai 1 jam. Kemudian Mbak Krisna coba minta tolong izin ya, saya mau dengerin sesuatu deh, ada acara bagus, nggak apa-apa aku aja yang dengerin, kamu nggak usah dengerin. Jadi bahasanya aku aja yang dengerin, aku kayaknya perlu banget. Nah, disitulah nanti mudah-mudahan nggak sengaja dengerin kan, nggak mungkin kan gitu, satu mobil misalnya satu dengerin satu enggak, karena suaranya ya cuma itu, misalnya begitu, seperti itu. Terus yang kedua adalah coba belikan CD atau rekamkan CD talkshow ini. Ya pas saat misalnya kita sedang berdua, ya coba Mbak izin lagi untuk aku sebentar ya sambil dengerin ini loh, asik gitu misalnya, seperti itu. Nah kalau saya sih sebenarnya begini ya Mbak Krisna ya, saya punya buku itu judulnya Menjadi Ayah Baru Ternyata Asik. Nah padahal sebenarnya isinya adalah persiapan Are You Ready for Marriage. Nah di dalam buku itu dijelaskan bahwa supaya kita nanti tidak menyesal di kemudian hari setelah menikah, lebih baik kita melakukan seleksi dengan siapa kita menikah. Jadi di dalam buku itu juga disampaikan bahwa segala sesuatu harus disampaikan secara terbuka pada pasangan. Misalnya Mbak ingin belajar parenting, kemudian disampaikan, kemudian sama-sama didiskusikan. Nah kalau dari awal-awal dia sudah menolak untuk belajar parenting, nah catat signal itu. Catat signal itu. Artinya apa? Berarti calon suami kita, pasangan kita tidak kooperatif. Nanti itu akan dibawa terus sampai setelah nikah, dan ini akan jadi persoalan besar setelah nikah. Ketidakkooperatifan pasangan itu adalah masalah besar dalam pernikahan. Ketimbang kita nanti terlanjur sudah menikah, status kita sudah menikah, kalau berpisah sangat tidak baik. Lebih baik kita melakukan seleksi di awal dan meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong temukan saya pada orang yang kira-kira sejalan dengan rencana hidup saya. Di Semarang ada seorang anak waktu itu berusia 15 tahun atau 16 tahun yang diajak married oleh cowoknya. Nah, padahal dia cinta banget sama cowoknya. Nah kemudian waktu konsultasi sama saya, kebetulan di bawah bimbingan saya katakan, nak, coba kamu, dulu kan pernah ayah minta membuat life plan ya, nak, rencana-rencana hidup kamu, termasuk kamu mau sekolah di mana, pencapaian kamu apa, tolong bicarakan sama cowok kamu tentang itu. Nah kira-kira dia sepaham nggak? Kira-kira dia izinkan nggak? Kira-kira banyak konfliknya nggak? Kalau banyak konfliknya berarti dia bukan your soulmate, dia bukan soulmate kamu, nak. Tapi dia hanya pacar yang mengisi kehidupan kamu sesaat. Ingat, kamu harus paham beda pacar sama soulmate. Apa ayah katanya? Kalau pacar itu di mana kamu berada lebih dari 6 bulan, kamu akan ketemu pacar baru, nak. Tapi kalau soulmate adalah orang yang ketemu kamu, tapi rencana hidupnya, polanya, cita-citanya sejalan. Itulah yang pernah saya sampaikan kepada teman sahabat saya Riri di Smart FM. Ya, sehingga dia punya patokan yang sangat jelas sekali waktu memilih pasangan hidupnya.
Dan insya Allah kalau kita lebih hati-hati di awal, kita tidak akan banyak menemukan penyesalan di kemudian. Ini pelajaran hidup dari saya sendiri secara pribadi yang saya tulis dalam bentuk buku, nak, supaya tidak banyak lagi kita yang menyesali, wah dulu saya salah pilih ini. Kalau sudah memilih ya sangat sulit. Nah, sebelum memilihlah kita lebih baik berhati-hati. Begitu kira-kira pesan ayah. Oke, untuk Mbak Krisna ya. Ya. Semoga bisa menemukan. Jadi setiap kali mungkin pertemuan ini banyak diskusi-diskusi menarik lah yang Tuhan baik sekali loh. Waktu anak di Semarang itu yang konsultasi sama ayah, sampai akhirnya anak tadi memutuskan untuk pisah karena ternyata tidak banyak kesamaan pandangan dan rencana-rencana hidup dia yang dibuat dalam bentuk life plan itu tidak di-approve. Saya bilang, kamu tahu dong artinya apa? He's not soulmate. Dan dia hanya menjadi duri penghalang bagi rencana kehidupan kamu. Kemungkinan besar kamu tidak akan bahagia bersama dia. Betul kamu sekarang cinta, tapi cinta itu ada usianya. Cinta itu akan bisa langgeng kalau ada saling pemahaman di antara kita. Dan umur cinta itu hanya sesaat. Itulah kenapa banyak orang yang sangat mencintai pada awal pernikahannya, kemudian bercerai hanya hitungan tahun. Begitu kira-kira gambarannya. Oke, untuk Krisna tetap semangat dan temukan nanti ya yang your terbaik. Soulmate. Your soulmate. Jangan kita menikah dengan pacar, tapi menikahlah kalau bisa dengan soulmate. Kalau kita niatkan pasti bisa. Pasti bertemu. Yes. Dan kita sudah bertemu juga dengan waktu nih ayah, di penghujung waktu kita. Waktu adalah soulmate kita. Soulmate kita. Kita sudah hampir 2 jam untuk berada di program Indonesian Strong from Home. Nah ayah, apa yang tentunya bisa kita ambil katakanlah tadi benang merahnya dari mendidik anak menjadikan money magnet ini, dan tadi lebih fokus kepada keahliannya dan melatih anak ini dari sisi innernya ya, bukan hanya sekedar mungkin pintar, tetapi dia tahu bagaimana menjadi bermanfaat dan berguna untuk hidupnya. Ya, yang ingin saya tekankan adalah ucapan Dennis 13. A behavior much more important than character itself, gitu ya. Jadi aplikasi itu jauh lebih penting daripada statement teori dan filsafat itu sendiri. Yang barusan kita sampaikan ini adalah formula-formula suksesnya orang sukses. Kita sudah dengar, kita sudah pahami, dan kita kalau kurang paham bisa mendengarkan ulang hari Sabtu mendatang atau melalui Telios TV. Tapi setelah kita paham, kita tahu, akankah kita praktekkan? Akankah kita praktekkan? Ini adalah problem besar bangsa kita, Mbak. Ambil contoh yang paling konkret aja. Misalnya, agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya, haram hukumnya untuk dilakukan. Haram hukumnya untuk dilakukan. Artinya harus ditinggalkan. Tapi begitu jatuhnya kepada rokok, maka semua dalil tadi tidak berlaku. Jadi semua teori formula tadi tidak akan diaplikasikan. Padahal kalau mau diaplikasikan, pasti bisa. Cuma penyakit bangsa kita adalah kita tahu tapi kita tidak mau mengaplikasikan, dan lebih suka membuat 1001 alasan untuk menentang formula-formula yang sudah terbukti. So, saya selalu mengatakan melalui status Facebook saya, life is a choice. Hidup ini pilihan. Dan tiap pilihan mengandung konsekuensinya masing-masing. Oke, dan pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik tentunya, begitu kira-kira. Tadi rumusannya kita sudah temukan ya, happy, totalitas, dan juga expertise, money will follow. Oke, semoga saja apa yang kita bagikan setiap Selasa malam dan akan nanti disiarkan ulang pada hari Sabtu ini menjadi tentunya masukan yang luar biasa untuk keluarga kita, dan terutama bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita ya menemukan passionnya, menemukan kebahagiaan sejatinya. Ayah Edi, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Smart Listener. Terima kasih Mas Putra yang sudah meliput acara kita dengan setia. Kita nantikan lagi ya tema-tema menariknya untuk kita bisa bahas dan kita bagikan di program Indonesian Strong from Home. Dan terima kasih Smart Listener atas kebersamaan Anda. Saya Nancy Moko Ginta, Mas Mas Bowo yang lagi tugas, dan juga Mas Putra yang sudah meliput. Ini akan pamit dulu. Kita minggu depan ketemu lagi di setiap Selasa. Saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.